Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, soleha, Siap ya sikap duduk santun, Yes. sikap tutup mulut, Hap astagfirullahaladzim. Amin. adab berdoa. Siap. Berdoa dimulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hakama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sapa dulu temanmu yang baru datang. Ada Ijaz. Hai Ijaz. Ada Akila. Ada Prasalifah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti yang belum masuk cuma 1 orang ya. Yaitu siapa? Ayo. Sakila. Sakila ya. Ya, Sakila. Belum masuk. Sakila ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Boleh dibuka bukunya. Kita akan belajar halaman 35. Sebelum ini dulu. Belajar. Ini kita ganti halaman ini dulu. Halaman 31. 31 ya. Oke, ayo berdiskusi. Mendiskusikan hak sebagai siswa dan warga negara. Perhatikan teks percakapan antara Wayan dan Ana berikut. Siapa yang mau jadi Wayan? Oke, mana Wayan? Ahza Wayan. Ahza Wayan, Akila, Ana, silakan. Silakan Wayan. Ya, Wayan dulu. Saya baru baca dari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia non lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang penuh melimpah. Di daerah Papua orang biasa makan umbi-umbian. Di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Wayan! Oh, ternyata saya baru tahu jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan juga berbeda ya, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akan tetapi semua orang memiliki hak yang sama. Setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mencari makan. Bicara soal hak, apakah hak kita sebagai siswa? Ya, apa hak kita sebagai siswa? Yaitu memperoleh ilmu. Memperoleh ilmu dari guru. Iya. Oke, baiklah, masih banyak hak yang lain. Sekarang kita lanjutkan membaca di bawahnya. Silakan Fadil. Setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat memiliki hak yang dilindungi undang
undang-undang. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang. Sejak ini dilahirkan, salah satu hak itu adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Apakah makna dari hak tersebut? Abizar. Kalian adalah warga negara Indonesia. Kalian yang lahir dan besar di Indonesia memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Menurut pasal 31 ayat 1 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tersebut dapat kalian memperoleh melalui jalur formal, misalnya sekolah. Sebagai seorang siswa, kalian juga memiliki hak-hak yang harus kalian ketahui. Apa sajakah hak kalian sebagai siswa? Diskusikan dengan teman kalian. Bagaimana cara hasil diskusi kalian? Coba bandingkan hasil diskusi kalian dengan teks berikut. Oke, sebelumnya ya Anda beritahukan ya, besok kita masih masuk ganjil genap. Belum bareng ya. Nanti dimulai mungkin setelah vaksin. Setelah vaksin baru kita akan tatap mukanya ganjil genap digabung. Untuk sementara masih ganjil dan genap ya. Oke, sekarang silakan Naifa, Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk tumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan anak harus diperhatikan. Namun, kenyataan tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-citanya. Banyak anak yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Oke, lanjut. Ijaz. Sudah Ijaz, Faris. Keluarga kurang tidak mendapat akibat perang, banyak anak menjadi korban. Mereka yang terabaikan. Oleh karena itu PBB mempersingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Ya, Convention on the Right of the Child. 20 November 1999 di seluruh dunia sudah. Oke, Faris. Faris. Kayaknya lagi nge-lag deh punya Faris. Kita ganti kembali ke Azza. Habis itu saya ya, Anda. Boleh. Azza silakan. Ya. Konvensi Hak Anak merupakan salah satu dokumen yang dibuat oleh PBB yang secara resmi memberikan perlindungan dan hak-hak kepada anak-anak di seluruh dunia. Dokumen itu juga telah disetujui oleh hampir semua pemerintahan negara. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak PHA melalui Kepres nomor 36 tahun 1950 pada tanggal 25 Agustus 1990. Iya, Faris. Saya Wayanda Isyana. Faris kan baru. Ya, silakan Faris. Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak anak yang dilakukan dalam KHA harga terhadap anak agar anak dapat merasakan seluruh haknya sehingga jauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian. Ya, Akila boleh. Kalian yang selanjutnya, Akila. Apa sajakah hak-hak anak menurut Konvensi
hak anak menurut konvensi tersebut, hak anak dikelompokkan dalam 4 kelompok berikut. Oke, Abizar. 1. Hak tumbuh kembang yaitu hak memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Diambil, Mas. Kalian juga berhak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, serta mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Bukan itu saja, kalian juga berhak untuk bermain dan mendapatkan istirahat. Kedua hal itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian sebagai seorang anak. Oke, boleh dilanjutkan, Naifa. 2. Hak perlindungan yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kalian memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaan atau melakukan kegiatan perayaan tradisi kalian. Sebagai seorang anak, kalian belum boleh bekerja dan berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Oke, Ijas. 3. Hak hidup itu hak melestarikan dan mempertahankan hidup, tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Apakah kalian tahu nama kedua orang tua kalian? Anak berhak untuk mengetahui dede dan keluarganya. Selesai. Oke, Faris. Papa Faris, lanjut 4. Yan, Fadil belum. Fadilnya ngilang. Hilang Fadilnya. Keluar dia. 4. Hak partisipasi yaitu hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mengaruhi anak dengan siap. Kalian juga berhak untuk memberikan pendapat yang berhubungan dengan kehidupan kalian sebagai seorang anak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, kita baru lanjut ke halaman mana ya tadi ya? 3 yang polisian. Ini halaman 35. 35, Azza boleh dibaca. Ayo membaca. Dampak negatif, 35. dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Lingkungan dan manusia saling berinteraksi dan saling memengaruhi lingkungan, dapat memberikan manfaat bagi manusia. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, beberapa bentuk bermanfaatan lingkungan oleh manusia antara lain untuk lahan pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, dan industri. Iya, lanjut. Abizar. Orang bersama. Sayangnya seringkali manusia mendapatkan lingkungan dengan kurang bertanggung jawab untuk memperoleh hasil yang berlimpah. Manusia menggunakan pupuk kimia dan pestisida yang berbahaya bagi kelestarian lingkungan. Aktivitas manusia yang membuang limbah hasil industri ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Manusia juga membuang sampah secara sembarangan ke sungai. Hal ini menimbulkan pencemaran. Iya, Naifa. Perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, penebangan pepohonan di hutan akan menyebabkan hutan gundul. Ingat, salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah banyak. Ketika hujan lebat terjadi ketika hutan beralih fungsi menjadi permukiman, maka derasnya air hujan tidak dapat terserap dengan cepat dalam tanah. Air akan menggenang sehingga terjadilah banjir di permukiman penduduk. Sebenarnya banjir tidak hanya disebabkan oleh adanya perubahan fungsi hutan menjadi daerah pemukiman. Seperti telah disebutkan sebelumnya, banjir dapat diakibatkan oleh perilaku manusia membuang sampah sembarangan yaitu di sungai. Iya, selanjutnya
Ijaz. Akila makanya jangan hidup mati videonya. Jadi turun dia. Urutannya berubah di komputer Anda. Kalau mati hidup. Oke, Ijaz. Yang halaman 36 kan ya? Iya, betul. Alenia terakhir. Pengembangan. Pepohonan terutama yang terdapat di lahan miring dapat menyebabkan tanah longsor. Akar pohon yang ada di lahan miring bermanfaat untuk memperkuat struktur tanah. Jika pepohonan itu ditebangi, maka tanah menjadi tidak kuat sehingga mudah longsor. Oke, itulah tadi dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sekarang Yanda akan buat soalnya. Boleh siapkan buku tulisnya. Oke. Kelihatankah Belum. share screen-nya? Belum. Masih loading ya. Loading ya. Dah. Sudah. Oke, sudah. Anda tulis. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Sudah. Pensil. Berbondol pacut. Bergembira. Nunggi pakuku. Loh, kok jadi nyanyi lagu? Soal Berdasarkan teks. halaman berapa tadi? 35, 35, 36 ya? Yanda jangan tulis soalnya dulu. Nomor 1. Bareng-bareng yang jawabnya Yan. Sebutkan. Tumben Abizar. Biasanya mau jawab sendiri. Sebutkan Males ya. apa pemanfaatan lingkungan oleh manusia. Ini Anda aja nyatet. Pinter Nazar. Niru aku, Alizar, niru aku. Oke. Sebutkan Nah. Sebutkan beberapa bermanfaatan. tinggal. Apa? Apa? Iya. Alah, jawab sendiri-sendiri aja nomor 1. Mudah ya.
Antara lain apa yang di bawahnya itu? Ada ya di alinea pertama. Jawabannya ada di paragraf per paragraf. Ada 4 kan Yan? Soalnya saya hitung ada 4 paragraf. Iya, betul. 4 paragraf berarti 4 Ah soal. gila. Cuma ada soal. Oh Iya, gila. jawab sendiri aja ya. Karena mudah, betul kata Azza. Bayanda mudah. Enggak, memang mudah. Abizar, jawabannya itu ada semua di paragrafnya. Akhirnya ada ketemu nomor 1, ketemu nomor 1. Ya, nomor 1 itu ada di alinea antara lain. Nah, itu jawabannya. Tolong berintas mulai. Betul. Berarti kalau 3 di paragraf 3. Oke, sudah. Orang bersama. Apa? Ada Zoom tematik. Tematik deh. Besok ya Anda nilainya besok ya. Pas ketemu. Oke. Jangan nggak dibuat dong. Kan udah ada jadi dibuat ya. Yanda bisa di screenshot boleh ya? Di screenshot. Boleh. Sampai 4 ya? Iya, 4 aja. Apa itu? Yang warna hitam Di mana bukunya deh? Pengembangan hutan. Di mana Anda pensil? Yang warna hitam. Azza, kameranya boleh hidup dong. Nah, biar tahu kegiatannya. Sudah. Ijas sudah soal nomor berapa, Jas? Soal nomor 4. Oke, sebentar lagi. Faris? 4 ya? Oke. Akila berapa? Oke, bagus. Sudah selesai berarti. Naifa, udah berapa Naifa? Sudah selesai. Selesai. Abizar ini, udah belum? Baru 2 ya? Oh, baru 2. Ayo cepat. Abizar. Jawaban. Oh, udah jawaban. Alhamdulillah. Soalnya sudah. Baiklah, berarti sudah semua ya soalnya ya yang Anda tutup ya. Sudah tadi saya tulis dulu soalnya. Oke, tapi kan udah di screenshot ya, Azza ya, aman ya. Ya. Apa Akila? Bukan saya. Oh, bukan Akila ya. Suaranya mirip. Rupanya adiknya Azza. Adiknya Azza itu. Oke, baiklah yang Anda tutup. Silakan anak soleh dan soleha lanjutkan. Yang Anda tutup dan ya anak soleh soleha lanjutkan pembelajarannya ya. Yang Anda tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapa mau wabarakatuh. jadi Dadah. admin? Aku ya. Siapa mau jadi admin? Apa ya? Dadah. Dadah. Dadah ya.